Recording in progress. Dan namanya dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Nama yang mengubah, nama yang membuat kita menang, nama yang menetapkan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Thank you Lord, thank you Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Lord. I sing praises to your name. We sing your name, Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Mari jemaat nyanyikan, I sing praises to your name. Kami bersyukur pagi ini datang Tuhan, membawa satu nama yang ajaib, namanya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. For your name is great. Namamu besar. You're greatly to be praised. I sing, oh I sing. Yes. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great. Oh, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan biarkan selama nafas kami masih ada, yang kami percayai adalah Engkau memberi selalu kami kesempatan. Yang kami mau merenungkan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, pengagungan yang terbaik, karena kami punya Raja di atas segala raja, bahkan Bapa bagi hidup kami.
Ini kami Tuhan, ini penyembahan kami. Biar Tuhan ini disenangkan dan semakin ditinggikan, bertahta dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, karenamu. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku. Amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur, bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang aku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Oh Yesusku, biarlah manis kau dengar, oh Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Amin, amin. Nyanyian pujian, semua pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manis, yes, Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu, hati kami dipenuhi dengan sukacita karena namamu, nama yang membela, yang terus mengangkat. Terima kasih Bapa. Kami nikmati persekutuan ini bersama dengan keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sebuah lagu yang luar biasa, lagu yang mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Tapi satu hal, lagu ini mengingatkan kita bahwa nggak ada tempat lain, nggak ada jaminan yang lain. Bahkan apa yang kita percayai sebelumnya, kita pikir itu tempat yang tepat, ternyata nggak ada, saudara. Satu-satunya tempat yang tepat, seperti Daud katakan, dia rindu pelatarannya Tuhan melebihi hari-hari yang lain. Dan biarlah kehadiran Tuhan hari ini, itu yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Mari bersama pujikan lagu ini. In the quiet of this hour, as I kneel before you now, I believe your promise to be faithful. I don't always understand what your perfect will demands, but I learn to trust you more. In your presence, Lord, in your presence, there is comfort. In your presence, there is peace. When I seek to know your heart, we will find such blessed assurance in your holy presence, Lord. Renungkan pujian ini. In the quiet of this hour, as I kneel before you now, oh,
Dalam hadirat-Mu kami merasakan ada kenyamanan dan ada kedamaian. Kami mau menikmati firman-Mu Bapa. Biarkan hati kami makin mendekat kepada Tuhan. Memakai hamba-Mu yang sudah Engkau tunjuk saat ini untuk membagikan kebenaran firman. Dan ini pujian kami, near to the heart of God. Biarkan hati kami semakin hari makin melekat, makin dekat, makin intim dengan Tuhan. Angkat pujian ini bersama-sama. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us who wait before Thee, near to the heart of God. There is a place of quiet rest, near to the heart of God. A place where sin cannot molest, cannot molest, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us who reign before Thee, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us to reign before Thee, near to the heart of God, near to the heart of God, near to the heart of God. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, pagi hari ini. Bapak kami berdoa Tuhan, kami mau menyerahkan waktu-waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami lewat anak-Mu ini Tuhan. Urapi setiap perkataan supaya sungguh kuasa Tuhan dinyatakan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan kasih, kebenaran dan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, berkati saudara-saudara kami yang sudah hadir di tempat ini, baik yang online maupun onsite. Terima kasih buat anugerah-Mu, dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang percaya kita berkata amin. Haleluya. Wow. Shalom saudara, apa kabar? Waduh, saya baru pertama kali hadir di tempat ini dan saya sungguh diberkati sekali. Ya, luar biasa sekali Bu. Wah, mantap. Speechless sampai ya dengan suaranya. Ya. Nah, saya percaya hari ini ada sesuatu yang spesial yang Tuhan ingin sampaikan di tengah-tengah kita. Izinkan saya perkenalkan diri dulu, nama saya Taufik Barlian. Ya. Orang kalau dengar nama Taufik, wah, kesannya mestinya nggak begini gitu ya. Ya. Tapi nama saya Taufik Barlian karena dulu kita tinggal di sebuah desa di daerah Palembang, jadi saya sangat dekat sama suku Komering sebetulnya. Nah, lalu hari-hari ini saya
sedang sama seperti rekan-rekan di tempat ini merintis sebuah komunitas. Saya sebut namanya Galilea Ministry. Karena menurut saya sepanjang perjalanan Yesus dan murid-muridnya banyak mainnya di sekitar Galilea. Mulai dari ketemu murid-muridnya, diajak ikut dia melakukan mujizat, murid-muridnya mengalami badai, topan, lalu ikut Yesus, lalu mereka kecewa, lalu mereka balik jadi nelayan, ketemu Yesus lagi, sampai akhirnya mereka dipakai luar biasa. Dan saya sudah menikah, jadi jangan didoain lagi sebenarnya. Oh enggak ya. Istri saya namanya Yunita Sari, saya dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Jadi saudara kalau misalnya ketemu di jalan baik yang onsite maupun online, ya udah tahulah kira-kira siapa. Ya, oke, hari ini saya masuk ke tema. Hari ini saya dikasih tema penyembahan sejati. Nah, saudara, apa itu penyembahan menurut saudara? Tadi kita sudah menyanyi sama-sama menyembah Tuhan, tapi menurut saudara apa kira-kira penyembahan, saudara? Ada yang mau tanggapin, saudara? Oke. Gimana, Pak? Dulu saya adalah salah satu yang di gereja dulu ya, anak-anak muda kita kumpulin, kita tuh bikin doa malam dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Jadi kalau doa, wah heboh saudara ya, nyanyi, wah ya lompat-lompat, jingkrak dan segala macam. Dulu saudara saya berpikir yang namanya worship itu ini saudara. Saat kita menyanyikan lagu pujian penyembahan itu kita lagi menyembah. Ya betul saudara, tapi kalau kita mau bilang penyembahan sejati, ternyata nggak sesederhana itu. Kita pikir lagi ngapain? Lagi menyembah nih gitu. Betul, tapi apakah itu menjadi penyembahan sejati, penyembahan yang berkenan sama Tuhan? Terus menyanyikan nyanyian baru, mungkin saudara asing ya. Tapi kalau saya karena dari gereja yang latar belakangnya karismatik, wah pokoknya kalau udah nyanyian baru, wah terus ditambah bahasa roh, ini baru hadirat Tuhan, ini hadirat Tuhan baru. Ya kalau enggak atmosfer enggak ngangkat. Tapi setelah saya usia segini, saya menyadari rasanya penyembahan sejati bukan cuma sekedar ini saudara. Ada sesuatu yang lebih dalam yang Tuhan sedang mau ubah dalam paradigma kita. Atau karena saya dulu latar belakangnya dari sebuah gereja Protestan juga saudara waktu masih kecil. Jadi buat saya kalau udah buka kidung pujian, mari kita buka kidung pujian segini. Syahdu ya. Wah, ini baru masuk penyembahan. Ternyata setelah umur segini saudara, saya menyadari itu cuma ekspresi-ekspresi kecil dari penyembahan. Nah, apa itu penyembahan sejati saudara? Penyembahan sejati menurut hari-hari ini yang saya rasakan dan alami, penyembahan sejati adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidup. Saudara bisa lagi menyanyi tapi di satu sisi pikiran saudara ke hal yang lain. Saudara bisa sedang ada di sini menyanyi, menyembah Tuhan, tapi di saat yang lain saudara memikirkan orang lain, pergumulan saudara. Saudara sedang memikirkan, waduh habis ini gimana ya, cabang kemana-mana saudara. Menurut saya saudara nggak lagi menyembah justru. Tapi ini saudara, penyembahan itu gaya hidup yang lahir dari proses pengenalan saudara akan Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara hari ini sedang mengalami masa-masa sulit, saudara sedang bergumul dengan pekerjaan, saudara bergumul dengan keluarga saudara, ada mungkin yang bergumul dengan sakit penyakit saudara, mungkin autoimun atau apa saya nggak tahu. Tapi saya mau beritahu kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan sedang membawa saudara kepada penyembahan yang lebih tinggi lewat proses pengenalan akan Dia. Saudara kalau nanti baca Roma 12 ayat 1 sampai 2, saudara tahu ibadah yang sejati bukan cuma sekedar saudara hari ini beribadah. Ibadah yang sejati bukan saudara hari minggu ke gereja, agak takut disalin nama yang lain ya. Bukan, tapi katanya hidupmu adalah ibadah yang sejati. Persembahkanlah hidupmu. Sebab hari-hari ini banyak orang ke ibadah, tapi hidupnya nggak mencerminkan dia
penyembah Tuhan. Sebab si penyembah akan sama seperti yang dia sembah. Saya satu kali ketemu konglomerat, saudara. Udah berapa tahun yang lalu dia bilang gini, kalau kita akan jadi sama seperti yang kita sembah, kenapa di gereja banyak konflik? Rebutan harta, konflik ini, kenapa? Harusnya kan kita menyembah Yesus dan menjadi sama seperti Dia. Penuh kasih, penuh. Itu sebabnya hari ini waktu dibahas tentang penyembahan sejati dikasih tema, saya mau kasih tahu saudara. Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata gini, saudara. Hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Saudara harus menyadari ketika saudara menjadi penyembah sejati, saudara sedang living sacrifice. Seperti domba, saudara. Domba yang mau dipersembahkan, yang menyukakan hati Tuhan itu domba yang tidak bercacat. Jadi waktu dia lahir, ketika dia putih aja kulitnya, langsung dipisahin. Bulu-bulunya yang bagus itu langsung dipisahin, dipelihara, terpisah dari yang lain. Dan tujuannya cuma satu. Satu saat dia dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa hidup saudara dia persembahkan untuk Tuhan? Kalau saudara nggak menyadari ini, saudara nggak bisa jadi penyembah sejati. Karena kita menyembah Dia karena sebatas berkat-berkat yang kita terima. Waktu kita ngalamin sesuatu di luar berkat, kita mempertanyakan ketuhanannya. Tuhan, di mana Tuhan? Kok bisa begini? Kenapa Tuhan? Gaji kok nggak naik-naik? Tuhan ngomong dong sama atasan saya. Kan saudara, Tuhan adalah Tuhan. Saudara, kita menyembah Dia bukan karena berkatnya, saudara. Kita menyembah Dia karena Dia Tuhan. Selesai. Nggak ada yang lain. Dia mau bikin apa sama hidup saudara, itu keputusan Dia. Bukan urusan kita. Makanya nggak ada kita yang bisa, katanya tanah liat yang nggak ada yang bisa ngomong sama penjunan. Apa yang kamu buat tentang aku? Nggak ada, kita nggak bisa bilang begitu sama Tuhan. Ya terserah Dia Tuhan. Bagian kita menempatkan Dia pada posisi yang sesungguhnya. Itu penyembahan, saudara. Itu penyembahan, saudara. Amin, saudara. Nah, saya mau ajak saudara kasih lihat satu pribadi, saudara. Yang menurut saya ini worshiper sejati. Namanya Daud. Daud, saudara, itu nggak pernah berpikir jadi raja. Dia cuma ngangon 2-3 ekor kambing domba, lalu dia senang memuji Tuhan, main alat musik, kecapi, mungkin seruling. Satu saat dia bertarung dengan Goliat, dia menang, dia diurapi dulu jadi raja, lalu dia mungkin percaya nggak percaya jadi raja, bener nih gitu kan. Tapi dia lalu menang lawan Goliat. Makin lama makin naik daun, saudara, sampai kepadanya orang bilang kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud tuh berlaksa-laksa. Tapi dia nggak pernah minta posisi itu, tapi Tuhan angkat dia naik untuk mencapai suatu proses penyembahan yang lebih dalam. Nah, saya mau kasih saudara lihat dalam satu situasi, saya nggak baca semua ayatnya karena takut habis waktunya. Kecuali besok-besok saudara bilang, Pak, mau 1 jam boleh Pak, saya akan bahas detail. Saya agak deg-degan saudara kalian gini ya. Nah, 1 Samuel 19 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Saya bacain buat saudara. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Saudara mungkin bertanya-tanya, ini ayat hubungannya sama penyembahan apa? Saya mau kasih tahu gini, saudara. Saya akan kasih cerita singkat 1 Samuel 19 itu kira-kira gini. Saul bicara sama pengikutnya, sama anaknya. Daud harus mati.
Sebab kalau Daud nggak mati, ini kerajaan akan jatuh ke tangan Daud, bukan ke tangan Yonatan. Lalu Yonatan kasih tahu sama Daud, hati-hati kamu. Nah menurut saudara, kalau saudara punya atasan sudah mau bunuh saudara, gimana saudara bisa ketemu sama atasan? Gimana saudara bisa tenang? Gimana saudara nggak stres, nggak depresi? Tapi hari itu Daud tetap ketemu sama Daud. Saul tetap ketemu sama Daud tetap ketemu sama Saul. Dia tetap datang main kecapi, saudara. Waktu dia main kecapi, Daud tenang, Saul tenang. Tapi hari itu tiba-tiba Saul terpengaruh roh jahat, ya, tergoda, lalu dia lempar tombaknya ke Daud. Daud mengelak, Daud lari, pulang ke rumah, dan sampai di rumah Daud tahu kalau di depan rumahnya sudah ditunggu sama prajurit. Pengen ditangkap tangan, cuma mungkin gak mau di depan Mikal anaknya kali. Jadi tunggu keluar nanti kita tangkap. Daud tahu. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara di posisi begini, apa yang saudara buat? Mau cerita kemana? Raja musuhnya. Apa yang saudara lakukan? Tapi saya kepikir kalau saya jadi Daud, saya akan suruh orang cari Yonatan, temenin saya. Atau cari Samuel. Saya akan pikir banyak cara untuk ketemu siapa lah yang bisa nolong. Tapi enggak dengan Daud. Daud menyembah Tuhan. Di saat-saat sulit dia menyembah Tuhan. Tapi bukan berarti dia enggak melarikan diri. Dia tetap melarikan diri, saudara. Tapi dia lari dari Saul dalam kondisi dia tetap berharap sama Tuhan. Itu penyembah sejati. Sebab saya banyak lihat ada banyak anak Tuhan waktu keadaan gak sesuai dengan apa yang dia mau, waktu kenyataan gak sesuai dengan apa yang pendeta katakan, karena pendeta kan ngomongnya selalu berkat. Kecewa lu ninggalin Tuhan. Mau yang jemaat, mau yang disebut worship leader atau apalah, semua bisa lari ninggalin Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak menyadari bahwa proses kehidupanlah yang membuat kita mengenal Tuhan dan mengubah kita jadi penyembah, even situasi menjadi penyembah sejati sungguhan. So bisa menjadi penyembah sejati sungguhan ketika saudara ngalamin kedalaman dengan Tuhan lewat pengalaman. Bukan cuma sekedar nyanyi di tempat ini ataupun dimanapun juga. Nah Daud ngalamin. Kenapa saya bisa ngomong gini? Buktinya apa? Daud, saudara, udah ngalamin hal ini. Proses ini cuma melahirkan satu aja. Ujian penyembahan kepada Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud. Pokoknya kalau ada tulisan Miktam, saudara-saudara ketik ya. Miktam, itu lagu Mazmur di mana Daud lagi ngalamin proses gak enak. Dikejar di gua Adulam, ketemu orang Filistin, dia pura-pura gila. Prosesnya jadi penyembahan. Saudara ngerti maksudnya? Saya mau ngomong gini, saudara ngalamin apapun juga bersama Tuhan, keluar dari masalah yang ada ucapan syukur. Dahsyat, saudara. Jadi kalau saudara di sini ada mungkin pencipta lagu, perlu ngalamin proses Tuhan, baru lagunya dahsyat. Waktu orang menyanyi, orang bisa dijamah Tuhan, karena lagu lahir dari pengenalan akan Dia. Nah saudara, ayatnya bilang gini, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia, lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Saya bayangin, kapan dia ngalamin ini? Malam-malam. Dia lihat di depan rumahnya udah dijaga, udah dikunci. Nggak ada yang bisa yang dia lakukan, dia datang menyembah Tuhan. Outputnya ini saudara. Waktu pagi-pagi saudara katanya kan diturunin, pagi-pagi dia kabur dari jendela, diturunin sama istrinya. Ayatnya bilang gini, mereka mengembara mencari makan, apabila mereka tidak kenyang maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku membersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku.
tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ih, dahsyat saudara. Saudara pernah ngalamin depresi, stres, kecemasan, dikejar-kejar utang? Kayaknya sih wajah-wajahnya nggak pernah urusan sama debt collector sih saudara. Tapi kalau saudara pernah ngalamin ya sakit, saya pernah ngalamin istri saya jantungnya bocor 3 saudara. Dokter bilang nggak boleh melahirkan lagi, nggak sengaja ketelepasan, hamil lagi saudara. Saya ke dokter di Indo 7-7-nya bilang harus dioperasi, bukan harus digugurkan. Saya pergi ke Singapura, dokternya bilang nggak apa-apa diterusin, kamu kan pendeta nggak boleh gini. Iya pak, iya dok siap, cuma mahal. Baru digini aja $400 sama ahli kandungannya, profesornya di NUH. Belum harus tinggal di sana dan segala macam. Saya bilang saya nggak mampu dok. Ya udah kalau gitu pulang. Saya cuma bisa kasih kamu obat pengencer darah karena supaya kerja jantung nggak berat. Saya ketemu dokter Ronnie Chen di Rumah Sakit Family. Dia bilang jangan ya, pokoknya kamu sama saya semua udah saya yang urus. Dia bilang itu nggak boleh. Oke siap. Akhirnya anak saya lahir. Tapi saudara tahu, waktu istri saya ngomong kita ke dokter ya di sebuah rumah sakit, dia bilang nggak apa-apa kok, ini mah gampang, nanti tulang rusuknya kita gergaji, jantungnya kita keluarin. Istri saya pucat. Terus di jalan pegang tangan saya bilang gini, kalau aku sampai meninggal, aku minta satu pesan aku, jangan cari istri yang jauh lebih muda. Nanti gak sayang anak, sayangnya cuma sama kamu saja. Harus cari yang seimbang, yang sayang anak. Awas kalau gak gue jadi setan, gue cekek kata gitu. Waduh. Waktu malam saya datang sama Tuhan. Saya datang, udah nggak bisa ngomong apa-apa saudara, cuma keluar air mata. Tapi di hati saya kayak jerit gini, Tuhan tahu kan Tuhan, sejak muda Tuhan. Kalau sejak muda saya nggak ngelainin Tuhan, saya kerja, saya gini, saya gitu, saya curahin semua isi hati. Mungkin hari ini saya mampu bawa istri saya ke dokter yang terbaik. Lalu ketika doa itu saya rasa sepertinya Tuhan, kamu mau ke dokter yang mana, yang paling bagus, yang paling baik, pergi sih pergi, duitnya dari mana Tuhan? Dan saya nggak tahu dengan caranya Tuhan, akhirnya istri saya dioperasi di Melbourne. Kita nggak tahu duitnya dari mana, yang jelas selesai saudara, selesai. Dari pengalaman itu saya ngerti gini, Tuhan tuh nggak kasih saya masalah, Tuhan mau bawa saya ke tingkat penyembahan yang lahir dari pengenalan Dia lebih lagi. Nah itu sebabnya saya mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dapat masalah, waktunya saudara datang sama Tuhan. Jadilah penyembah yang sesungguhnya. Karena saudara kenal Tuhan. Tuhan gak mau saudara kenal dari apa kata orang. Tuhan mau saudara mengalami pengenalan pribadi. Jadi saudara, Daud, pokoknya saudara nanti search aja, Miktam, keluar semua. Dan semuanya Mazmur yang ada tulisan Miktam lahir dari proses tidak enak yang Daud alami. Tapi jadi sebuah Mazmur penyembahan tentang Tuhan. Saya berdoa saudara, pulang dari tempat ini ketika saudara masih ada dalam masalah. Karena dengar khotbah tidak menghilangkan masalah. Tapi setidaknya saudara tahu kenapa ini terjadi. Apa yang sedang Tuhan renda di hati saudara. Supaya saudara lebih dekat sama Dia. Nah saya banyak ngalamin masalah. Dan saya lihat outputnya adalah pengenalan akan Tuhan. Makanya hari ini setelah 20 tahun kalau saya disuruh sharing tentang penyembahan sejati berubah. Kalau dulu mesti 3 lagu cepat, 2 lagu lambat. Mesti nyanyian baru sedikit supaya atmosfer. Tapi
Saya ngerti bahwa hari ini penyembahan sejati lahir dari pengenalan akan Tuhan. Dari ketika saudara ngalamin betapa Tuhan itu mengasihi saudara, lahir sebuah penyembahan sesungguhnya. Kedaulatan Tuhan atas hidup saudara. Amin. Nah, ini Daud. Nah, saya mau kasih beberapa contoh tentang dahsyatnya praise and worship, saudara. Ini kalau saudara baca nanti ayat-ayatnya, semua dahsyat, saudara. Saya kasih contoh kemenangan Yosafat atas Moab dan Amon. Ini bangsa Moab, bangsa Amon plus pesisir Gunung Seir ngumpul pengen hancurin Israel. Yosafat ketakutan, saudara. Udah rasanya aduh nggak mungkin lah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan. Lalu ada satu orang nabi bernubuat, kamu nggak akan berperang. Aku yang akan berperang melawan kamu. Kamu atur nanti di barisan depan imam-imam menyanyikan lagu penyembahan. Sebab Tuhan baik. Lalu mereka, saudara, siap-siap mau berperang. Tapi saya mau tanya, kalau saudara jadi imamnya gimana? Enak aja suruh kita yang maju. Lah rajanya aja juga takut sampai berdoa. Kita suruh di depan. Barisan depannya yang nyembah, saudara. Itu kalau nggak kuat-kuat iman, gemeteran. Saudara pernah ada di sini yang pernah ngalamin kerusuhan, saudara, 98, 97 atau 98, saya ngalamin. Waduh, dengar radio, masa sudah datang dari Priuk, waduh kita di rumah gemeteran. Nah ini saya bayangin, saudara, ya waktu kerusuhan, saya bayangin waktu mau perang, ini yang maju di depan adalah imam-imamnya yang nyanyi, saudara. Tapi untuk bisa menyanyi dalam situasi perang, saudara harus punya pengenalan akan Tuhan. Saudara nangkep poin saya. Tapi waktu mereka nyanyi, musuh mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Saling bunuh satu dengan yang lain. Dan mereka tinggal menjarah hasil. Lahir dari penyembah sejati. Tapi kalau saudara nggak sejatinya penyembah, nggak kepikir lagi, saudara, pasti lari. Atau saya mau ambil contoh yang kedua, saudara. Paulus dan Silas di penjara. Pernah ada yang di penjara? Nggak ada ya, saudara ya. Nggak ada yang ngaku kalaupun ada ya. Tapi bayangkan situasi penjara yang tidak nyaman, tidak enak, bau apek. Saya belum pernah di penjara, saudara, saya anak Tuhan, nggak buat kriminal. Tapi saya pernah melayani di penjara. Satu kali saya melayani di Timika. Nah teman saya bilang gini, Taufik, kamu kalau ke Papua belum peluk cium mereka, belum sah katanya. Wah saudara ya, saya waduh ya sudahlah ya. Ya kita khotbah, kita altar call, kita doain, kita peluk mereka, saudara. Itu luar biasa, saudara. Di penjara itu luar biasa. Tapi saya gak bisa kebayang Paulus dan Silas habis dianiaya, disiksa, malam-malam mereka worship. Enggak ada ibadah, enggak ada acara apa gitu, tapi itu lahir dari hati mereka. Dan apa yang Tuhan buat? Tuhan bebaskan mereka dari penjara. Tiba-tiba sendi-sendi penjara tergoncang, pintu-pintu terbuka, mereka jalan keluar seperti nggak terjadi apa-apa, saudara. Luar biasa, saudara. Nah, berapa banyak saudara yang hari ini mungkin saudara tidak di penjara real di Cipinang misalnya. Saudara mungkin tidak di Sukamiskin. Tapi berapa banyak saudara yang pikiran saudara terpenjara? Nggak bisa, berat, susah, sulit. Waduh, target nambah. Waduh, apapun yang saudara membuat saudara terkungkung. Tapi waktu saudara mulai menyembah dari hati saudara. Dan Allah bertata di atas puji-pujian saudara. Dia buat sesuatu di luar yang saudara pikir. Saudara pernah ngalamin masalah yang tidak bisa diselesaikan? Pernah dong. Ruwet. Kayak berkaitan satu dengan yang lain. Kayak kalau kita begini, ini begini, itu begitu. Kayaknya sulit lah, nggak nyampe, kita bingung. Saya pernah ngalamin, saudara. Dan kalau udah nggak bisa diapa-apain, ya saya tidak apa-apain. Saya diamkan saja, saya datang sama Tuhan, saya datang Tuhan, saya
rela masuk proses ini. Saya mau punya hati yang memandang masalah ini dari sudut pandangnya Tuhan. Selesai saudara. Selesai. Padahal masalahnya sudahlah, kemana-mana sudah. Selesai. Beres. Ya. Atau yang ketiga saudara, Daniel di gua singa. Ini kalau saudara nanti baca ayatnya, PowerPoint-nya minta bisa di-sharing. Raja kasih ultimatum dalam 30 hari, tidak boleh ada yang menyembah dan meminta kepada dewa lain, Tuhan manapun kecuali sama raja. Waktu dengar ini saudara, Daniel harusnya lebih berhikmat. Kalau mau nyembah tuh tutup pintu, jangan kasih orang lihat. Ya kan, tapi dia tetap sehari 3 kali ngadep ke Yerusalem. Nyembah, ketahuan, masuk ke gua singa saudara. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa tidak menyembah Tuhan. Ekspresinya memang ekspresi penyembah. Jadi apapun yang dia alami, justru ada masalah, dia lebih kuat dalam penyembahan. Makanya waktu ke gua singa kagak ada yang makan. Pada diet. Pada diet tuh singa saudara. Kalau saudara baca nggak dimakan. Giliran orang lain yang dimasukin habis langsung saudara. Kenapa? Tuhan kirim malaikatnya menjaga. Nah, saya rindu saudara ngalamin penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan yang sejati. Oke, sebentar lagi saudara. 1 slide lagi, oke. Nah, gimana caranya supaya bisa begini saudara? Gimana caranya supaya saudara bisa menjadi seorang penyembah yang kuat? Gimana caranya? Ayatnya bilang ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, maksudnya apa saudara? Tuhan mau kita menyembah dia di dalam roh. Saya bahas dulu. Waktu Yesus ngomong ini, konteks yang pertama adalah kamu mau menyembah dia, menyembah Tuhan, nggak perlu cari tempat. Nggak perlu ke Betel, nggak perlu ke Yerusalem. Kenapa? Karena kamulah bait Allah yang kudus. Tuhannya sama, Roh Kudusnya sama, hadiratnya sama. Dimanapun saudara berada, saudara bisa menyembah dia. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Tapi yang kedua saudara, kata roh ini kalau saudara lihat nanti konteksnya Yehezkiel 36 ayat 26-27, bilang begini. Ada waktunya Tuhan akan menaruh rohku di dalam dirimu. Aku akan memberikan hati yang baru. Sehingga hati yang keras aku jauhkan. Aku akan memberikan hati yang taat. Jadi saya simpel aja saudara. Menyembah Tuhan, penyembah sejati bukan bicara sekedar saudara nyanyi. Tapi bicara soal hidup saudara yang taat. Percuma nyanyi 1 album kalau nggak taat saudara. Saudara nyanyi luar biasa dilawat, udah hanya saudara bilang gini, Tuhan, roh memang penurut tapi daging lemah. Ya kan? Ya kan? Tuhan suruh sesuatu, saudara bilang, Tuhan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Enggak akan jadi apa-apa saudara. Taat aja saudara. Jadi menyembah dalam roh bicara tentang di mana saja saudara bisa menyembah dan bicara tentang hati yang taat, hati yang baru, hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Tapi yang kedua adalah saudara bukan cuma di dalam roh tapi menyembah dalam kebenaran. Saudara, apa itu kebenaran? Yang pertama saudara ngerti posisi saudara sebagai orang benar. Yesus mati buat saudara supaya saudara menjadi pribadi yang mengerti saudara sudah dibenarkan oleh penembusan Yesus. Ada orang datang ke Tuhan, Tuhan, nggak layak Tuhan, aku berdosa. Malaikat bilang udah ditebus, ngaku aja udah selesai. Asal kamu ngaku, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kamu dari segala dosa dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Tapi nggak bisa Tuhan, aku nggak layak. Nah, saudara harus tahu bahwa saudara sudah dilayakkan oleh Dia. Anugerahnya menyelamatkan saudara. Kalau saudara sudah tahu posisi saudara sebagai orang benar, maka saudara akan menyembah dengan attitude yang benar.
Kalau saudara tahu bahwa saudara orang yang sudah dibenarkan, maka tingkah laku saudara akan menjadi benar. Karena katanya berubahlah dengan pembaharuan pikiran. Waktu pikiran saudara mengerti bahwa saudara orang benar, saudara berubah. Nah, kalau masih nggak benar, berarti saudara belum hidup sebagai posisi orang benar. Saya kasih contoh saudara. Saya itu suka makan Padang. Warteg suka saudara. Ini Sudirman kalau kita keluar tuh di ganggang tuh banyak tuh saudara ya. Enak. Makan mau pakai gaya apa ngaduk bisa. Tapi dulu waktu saya kerja saya servis klien lah. Ajak makan, diajak makan di Grand Melia. Kita yang bayar. Kan kita yang bayar, kita yang mau ajak makan entertain. Tapi kita nggak berani makan. Dia makan udang saudara gede-gede, lobster. Bisa pakai sendok sama garpu. Lah kita kan biasa makan di nasi Padang saudara, main comot begini. Tapi karena demi saudara, demi bangun hubungan, saya paksain. Tapi nggak ngambil udangnya. Ngambilnya sashimi aja. Yang gampang. Kenapa attitude-nya jadi berubah? Karena situasinya berubah. Saudara bisa berubah kalau saudara berpikir bahwa saudara statusnya sudah berubah. Saudara anak Allah. Bukan anak gampangan. Status saudara tinggi. Bahkan mungkin lebih tinggi dari malaikat saudara. Kenapa? Karena saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan darahnya Yesus. Nah, kalau saudara datang dengan dua hal ini, saudara akan menjadi penyembah sejati. Di mana Allah berkenan kepada saudara. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala sebentar. Amin saudara. Tuhan, anakmu sudah selesai siang ini Tuhan. Tapi sebelum anakmu selesai hari ini, anakmu rindu berdoa buat setiap rekan-rekan di tempat ini. Supaya mereka menyadari apapun yang mereka alami dalam proses hidup. Tuhan ingin mereka mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, aku berdoa Tuhan hari ini. Kalau mereka ngalamin pergumulan, apapun itu, sakit, penyakit, kelaparan, pedang, tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan jamah hati kami. Tuhan jamah hidup kami. Saya berdoa saudara, siapapun saudara mungkin di tempat ini maupun yang online, kalau engkau ada sakit penyakit, kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Biar saya berdoa buat engkau hari ini. Tuhan, aku berdoa baik di sini maupun di yang menyaksikan lewat online. Tuhan jamah sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus Kristus. Izinkan mereka mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi terhadap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya kita berkata amin. Haleluya, terima kasih Tuhan berkati. Selamat sahabat. Bagi jemaat-jemaat yang merasa terberkati dan sukacita, boleh lambaikan tangan untuk khotbah yang sudah kita dengarkan. Puji Tuhan, karena saya sendiri, Pak Taufik, kita belum pernah berkomunikasi sebelumnya, tapi saya merasa sangat bersukacita karena lagu pujian yang akan saya nyanyikan berhubungan dengan ayat yang tadi di-mention sebelumnya. Di Mazmur 59 ayat 16. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Lagu pujian akan saya bawakan berjudul Goodness of God. Sebuah lagu yang mendeskripsikan bagaimana besarnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita dan bagaimana baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita walaupun di saat kesulitan.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been holding your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. Jemaat yang bisa nyanyikan bersama-sama. 'Cause all my life you have been faithful. The goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Saya rindu kita nyanyikan bersama. My life laid down, I surrender now. I give you everything. All goodness is running after me. Kita katakan amin bersama-sama. Amin. Wow, sebuah pujian yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk lagu yang amazing banget, Goodness of God. Dan welcome to One Christ Community. Boleh kasih tos dulu kiri kanannya bilang welcome, happy Sabat. Yeah. Oke, perkenalkan saya Michael Riyadi, saya dari One Christ Community BSD, tapi hari ini lagi tugas di Jakarta. So grateful bisa ngelihat teman-teman semua yang ada di One Christ Community Jakarta. Dan as we know, One Christ Community ini setiap Sabtunya tuh akan ada yang namanya Bible Study. Boleh slide-nya, Roger? Bible Study setelah Sabbath Service ini selesai, jadi nanti habis ini ada makan-makan seperti biasa, dan jangan pulang dulu, kita akan Bible Study. Dan One Christ juga ada yang namanya peduli kasih untuk Nusantara. Jadi persembahan kita ini akan, bukan persembahan sih, bilangnya donasi kita ini akan langsung disalurkan ke Yayasan Peduli Kasih untuk Nusantara. Jadi nggak ke sembarang kantong, tapi langsung didonasikan untuk adik-adik kita yang kurang mampu, untuk mereka bisa bersekolah dengan layak di daerah-daerah yang sudah kita kerjasama, yayasan kita kerjasama. Bagi saudara yang mau memberikan donasi saudara, saudara bisa men-scan QRIS yang ada di depan ini untuk bisa sama-sama kita support pelayanan One Christ Community ini untuk
bisa menjadi berkat buat adik-adik kita yang membutuhkan pendidikan yang baik. Oke, begitu juga One Christ Community akan ada, kami rindu untuk berdoa dan melayani Anda. Boleh kontak aja Saudara Richard dan Saudara Christian di apabila ada pergumulan bagi saudara yang ingin didoakan, ingin disupport atau enggak ada hal yang bisa kami bantu, silakan saja menghubungi Brother Richard dan Brother Christian di nomor yang sudah tersedia. Oke, dan hari ini tadi Pendeta Taufik sudah membahas tema yang luar biasa, penyembahan sejati, karena penyembahan sejati juga adalah tema bulanan kita pada bulan ini, di bulan Oktober, dan bulan depan juga minggu depan juga akan ada lagi dengan tema yang sama, penyembahan yang sejati. So excited banget buat ketemu saudara-saudara semua di Sabbath Service next week. Dan kami bersyukur untuk kedatangan saudara semua Sabat ini di One Christ Jakarta. Dan mau mengundang untuk Koroy untuk doa tutup saja untuk mengakhiri ibadah Sabat kita hari ini. Silakan. Mari umat Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas ibadah yang telah berjalan dengan baik. Terima kasih atas firman Tuhan yang sangat menguatkan kami. Dan kiranya Engkau memberkati Pak Pendeta Taufik bersama keluarga dalam semua pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Bersama kami juga umat Tuhan di tempat ini, Engkau memberikan berkat yang sama. Saat ini kami akan berpisah, tolong jaga kami, tolong berikan penyertaan-Mu sehingga kami dapat tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan makanan yang telah tersedia, tolong memberkati, dapat menyehatkan tubuh kami, dan juga kami dapat kiranya menjadi sumber berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin.